Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa memuji dan menyanjung kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Dan di antara kenikmatan yang agung adalah kenikmatan iman. Kenikmatan iman yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, innallaha yu'tid dunya may yuhib wa la yuhib wa la yu'til iman illa may yuhib. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah memberikan kenikmatan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan dunia kepada mereka yang disukai dan kepada mereka yang tidak disukai. Akan tapi Allah tidak akan berikan kenikmatan iman kecuali orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas terkait dengan hadis Jibril ketika datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan tentang Islam, menanyakan tentang iman, dan kemudian menanyakan tentang ihsan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan dalam agama kita, sesungguhnya di sana ada tingkatan-tingkatan. Kalau kita perhatikan, maka Islam itu adalah amalan zahir. Sehingga di dalam hadis Jibril ketika Rasulullah menjelaskan tentang rukun Islam, semuanya terkait dengan amalan-amalan zahir. Selanjutnya iman, yang dari sana kemudian dikenal orang yang mukmin, adalah terkait dengan amalan-amalan yang di hati. Amalan-amalan yang di hati, yang berupa keyakinan, yang berupa keikhlasan, yang berupa ketauhidan dan lain sebagainya itu. Sehingga ketika kita perhatikan rukun iman, semuanya adalah terkait dengan perkara-perkara yang ada dalam hati, terkait dengan perkara-perkara yang gaib. Selanjutnya ihsan, ini tingkatan yang tinggi. Manakala seseorang bisa menyatukan, memaksimalkan Islam, amalan-amalan yang zahir, kemudian memaksimalkan keimanan, amalan-amalan yang ada dalam hati, maka tumbuhlah di sana ihsan. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa sungguhnya ihsan itu engkau beribadah seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika tidak, maka yakinilah sungguhnya Allah melihat dirimu. Oleh karena itu, setiap orang yang muhsin, yaitu orang yang ihsan, maka sungguhnya dia adalah orang yang beriman dan dia adalah orang yang muslim. Setiap orang yang muhsin, maka dia pastikan adalah orang yang mukmin dan dia adalah orang yang muslim. Selanjutnya, setiap orang yang mukmin, maka dia ini adalah orang yang muslim. Karena apa? Karena dia telah melakukan amalan-amalan dengan penuh keikhlasan, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, Allah tidak melihat tentang penampilanmu, tentang apa yang zahir, tapi Allah melihat apa yang ada dalam hatimu. Apa yang ada dalam hatimu, yakni Allah melihat bagaimana keikhlasan seseorang, bagaimana dia melakukan benar-benar karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, bahwa sesungguhnya orang Muslim, orang yang Islam, ternyata tidaklah semuanya itu adalah orang yang beriman.
Karena seringkali mereka melakukan amalan-amalan itu tidak diikuti dengan hati yang penuh dengan keikhlasan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, man amila sholihan min zakarin au unsa. Barang siapa yang melakukan amalan solih, artinya orang yang melakukan amalan Islam, yang itu semuanya adalah amalan yang zahir, baik dia ini orang laki-laki maupun orang perempuan. Di dalam melakukan itu diikuti dengan amalan hati, wa huwa mu'minun, dan dia ini beriman. Itu semuanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah janjikan orang-orang yang demikian itu Allah akan memberikan apa? Kebahagiaan. Allah akan memberikan ketenangan, kebahagiaan, dan Allah akan berikan kepada mereka itu hidayah atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan allazina amanu, orang-orang yang beriman, yang hatinya penuh dengan ketauhidan, yang hatinya penuh dengan keikhlasan, walam yalbisu imanau bizulmin, dan mereka tidak mencampur adukkan keimanannya itu dengan kezaliman. Artinya tidak mencampurkan keimanannya itu dengan kesyirikan. Semata-mata yang dia lakukan itu benar-benar mentauhidkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak tercampurkan dengan kesyirikan, dengan riya, dengan niatan-niatan yang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan lahumul amnu, bagi mereka itu adalah ketentraman, ketenangan, kebahagiaan. Ini menunjukkan bahwa iman itu sesuatu yang amat penting, karena dari sana akan melahirkan amalan-amalan yang semuanya itu didorong hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wahum muhtadun, mereka yang demikian itu akan mendapatkan hidayah, akan mendapatkan petunjuk, akan mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, baik kehidupan di dunia ini maupun kehidupan akhirat. Dan ini menunjukkan pentingnya kita selalu berusaha menyatukan keimanan kita, diikuti dengan amalan-amalan kita, dan tingkatkan menjadi apa? Amalan-amalan yang ihsan. Demikian, mudah-mudahan memberikan manfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.